Suara saya terdengar tidak, Pak? Ya, terdengar. Baik, Pak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim shad. كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو Ada suara? Suaranya hilang, Gus. Bagus. Internetnya bermasalah kelihatannya. Baik, Shadaqallahul azim. Nyambung lagi pas sodaqallah ini, Gus. Internetnya lagi bermasalah kayaknya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa ala. Syada la ilaha illallah wa la syarikalah, syada anna Muhammadan abduhu rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas begitu banyak nikmat dan karunia yang telah dilimpahkan kepada kita, pada keluarga kita, kaum muslimin dan muslimat dimanapun mereka berada. Mudah-mudahan yang kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Kalaupun ada yang saudara-saudara kita yang sakit, mudah-mudahan diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur juga bahwa pandemi COVID-19 ini sudah boleh dikatakan berhilang ya. Mudah-mudahan ya. Kemarin mudik ya alhamdulillah tidak ada gejolak. Biasanya yang sebelumnya itu kalau udah ada mudik acara-acara libur panjang gitu, yang sakit COVID meningkat. Alhamdulillah sekarang ini sudah tidak dengar lagi gitu ya. Jadi kalau saya pantau sejauh yang saya bisa pantau gitu. Mudah-mudahan memang sudah tanda bahwa COVID ini sudah semakin menghilang. Walaupun dengar-dengar di mana Korea Utara dan di atau di Cina gitu ya, itu masih cukup tinggi itu, bahkan terjadi kematian dan tidak sampai ke kita. Demikian juga mudah-mudahan wabah seperti hepatitis, kemudian ada lagi cacar monyet ya istilahnya. Cacar monyet mudah-mudahan tidak sampai ke kita walaupun kelihatannya sudah ada laporan gitu ya. Yang mudah-mudahan tidak menyebar seperti COVID ya. Baik Bapak Ibu sekalian, malam hari ini kita akan berdiskusi dengan Pak Fatah yang ngobrol-ngobrol. Beliau Dr. Insinyur Fatah Nurdin MM, dosen dari program studi olahraga ya, di Universitas Negeri Jakarta UNJ. Walaupun background beliau adalah sebetulnya mesin ya, alumni mesin teknik mesin UI gitu ya, tapi ini mungkin mesinnya mesin olahraga kelihatannya. Di antaranya sepeda. Barbel segala macam gitu ya. Jadi beliau itu postingannya tiap hari itu di Facebook ya, saya perhatikan naik sepeda terus dan juga nanti main tenis gitu ya. Memang spesialisasinya olahraga. Beliau teori dan praktek dilaksanakan gitu ya. Alhamdulillah bersama dengan kita di sini udah ada
teman-teman yang rajin rutin ya, ada Pak Prof. Jenal Barudin dari UGM. Assalamualaikum Pak Jenal, sehat ya Pak Jenal ya. Alhamdulillah, alhamdulillah sehat-sehat. Ya, ada kolega saya juga Pak Wawan Gunawan. Assalamualaikum Pak Wawan. Dari SCTH ya, di mute itu. Kemudian Pak Zul Henry Hasmi ini dari Unila ya, Zul ya. Unila atau Unri ya, lupa saya. Kayaknya sekarang sedang di UI ya. Kemudian ada Bu Nur, ada Pak Firman, kolega saya dari SCTH, Pak ya, Irwan Dharma Sakti dari Bandung, dan Bu An ya. Dan insya Allah nanti akan bergabung yang lainnya. Baik, Bapak Ibu sekalian, memasuki usia mungkin ya di atas 60 tahun kalau saya sekarang ini ya. Pak Nurdin ini masih 40 tahun berarti. Dibalik. Pak Fatah Nurdin ini walaupun udah 50 kelihatannya, tapi penampilannya masih muda aja gitu ya. Jadi ya salah satu kiatnya kelihatannya memang olahraga ya, kebugaran berarti kebugaran. Dan ini saya kira akan kita dengarkan pengalaman dan ilmu dari beliau gitu, tentang bagaimana menjaga kesehatan dan kebugaran ya. Lebih khusus ini setelah Ramadan biasanya banyak yang sakit ini Pak Fatah ya. Sakitnya biasanya saluran pencernaan gitu. Ya, dan banyak juga konsekuensi yang lain ya, gula darah, stroke segala macam. Mudah-mudahan dengan kita nanti ya mendengarkan dan berdialog dengan Pak ini bisa lebih tercerahkan dan mengingatkan ya hal yang sebetulnya mungkin kita sudah tahu tapi kita sering lupa, terlupakan atau melupakan gitu ya karena asikan makan gitu ya. Dan lalu malas berolahraga gitu katanya. Ini mudah-mudahan Pak Wata bisa memotivasi kita untuk berolahraga dan kegiatan-kegiatan yang bisa ya tadi membawa kesehatan dan kebugaran kita lebih baik. Padahal Pak Fatah, silakan. Baik, terima kasih Prof. Taura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulu min thayyibati ma razaqnakum wa la tadghaw fihi fayahilla 'alaikum ghadabi wa man yahlil 'alaihi ghadabi faqad hawa. Shadaqallahul Azim. Sebelum saya lanjutkan, suara saya jelas ya, Prof ya? Bagus. Jelas ya. Dan mohon izin nih para senior nih, para profesor nih, Prof Senal ya, Prof Wawan dan sebagainya nih. Saya di sini diskusi saja ya, tukar pengalaman ya. Bukan saya mau ceramah ya. Kebetulan saya praktisi ya. Karena aslinya kan saya engineer ya, engineer yang kemudian mengajar di program studi Tarbiyah Jasadiyah kalau bahasa Arabnya. Ya, jadi saya pengalaman 20 tahun mengajar di pendidikan jasmani dan kesehatan Penjaskes di Universitas Negeri Jakarta. Nah, pendidikan jasmani kan tarbiyah jasadiyah ya, Pak Taufik ya, Prof ya. Dan yang namanya tarbiyah. Kita itu kan manusia kan unsurnya ada unsur jasmani, unsur rohani kan. Jasmani rohani. Dua unsur ini kan harus dibangun secara proporsional. Kalau mau kasih makan, yang ngasih makannya harus proporsional. Jangan ada yang dianaktirikan, betul nggak? Jadi kalau salah satu dianaktirikan, maka kita tidak akan mendapatkan manusia yang sempurna. Manusia benar-benar sempurna, karena manusia unsurnya dua, jasmani dan rohani. Ya, kalau salah satu dibangun akan pincang, ya kan? Memang bagus sih kita bangun ruhiyahnya, kita bangun yang kuat, imannya kuat. Tapi kan ketika kita menjalankan rukun iman, ya kan? Ketika kita menjalankan rukun iman kan itu melibatkan fisik, betul nggak, Prof? Ya,
Kalau fisik kita tidak dibangun, bisa jadi akhirnya jadi gangguan kan. Berapa banyak orang yang mau sholat aja bangunnya susah, benar nggak, Prof? Ya kan? Bangunnya susah karena mungkin berat badannya kelebihan dan sebagainya. Akhirnya kan tidak sempurna, betul nggak? Gerakan sholatnya tidak sebagaimana mestinya. Karena apa? Karena ada keterbatasan tadi, keterbatasan yang terjadi akibat kita tidak membangun kedua unsur manusia itu secara proporsional. Ya, makanya supaya kita kemanusiaan kita lengkap, maka harus dua-duanya, dan itu kan diajarkan oleh Rasulullah, benar nggak? Ya kan? Al mu'minun qawiyun khairun wa habba ilallah, ya kan? Minal mu'min dhaif, kan jelas sekali hadisnya. Mukmin yang qawi itu khairun, lebih baik, ya. Wa habba ilallah, dan lebih dicintai sama Allah daripada mukmin yang lemah. Nah, itu kan jelas hadisnya. Ya kan? Bukan hadis yang ditolak atau apa gitu ya. Jadi dan Rasulullah sudah mencontohkan bahwa Rasulullah itu orang yang paling sehat di dunia. Ya. Rasulullah itu orang yang paling kuat. Tetapi sehat dan kuatnya Rasulullah itu bukan karena Rasulullah Nabi dan Rasul, tapi karena Rasulullah mengupayakan, ya, ada ikhtiar-ikhtiar insaniah, ya, ikhtiar-ikhtiar yang bisa dilakukan oleh manusia gitu. Ya, Rasulullah kan kita tahu Rasulullah itu jogging sama Siti Aisyah, ya kan, latihan memanah, berkuda dan sebagainya. Itu kan ikhtiar-ikhtiar. Dan Rasulullah juga menjaga makan, tidak sembarangan makan. Ya. Jadi bukan sementang-mentang saya ini Nabi dan Rasul, maka saya udah pasti dikasih kesehatan. Saya pasti orang kuat. Ya. Tidak seperti itu. Tapi Rasulullah melakukan ikhtiar-ikhtiar basariah, ya kan? Karena Rasulullah itu manusia. Ya kan ada ayat-ayatnya kan. Rasulullah itu manusia seperti kalian, berjalan di pasar, lapar juga nggak makan, ya kan? Dipukul juga berdarah. Rasulullah ketika dakwah di Taif, ya, dilemparin berdarah-darah. Ketika perang Uhud Rasulullah berdarah-darah. Ya. Itu karena Rasulullah manusia, ya, bukan malaikat, ya. Sehingga kalau Rasulullah mau kuat, ya Rasulullah berusaha. Rasulullah mau sehat, ya Rasulullah berusaha. Tidak aji mumpung, ya, aji mumpung bahwa saya ini adalah Rasul, makanya ngapain saya mikirin kayak gitu-gitu. Udah pastilah saya, kalau saya sakit nanti siapa yang dakwah, kan kayak gitu. Kalau saya sakit siapa? Kalau saya nggak kuat, dikit-dikit sakit, nanti dakwah gimana? Pasti Allah akan menjamin. Nah, itu tidak seperti itu, ya. Tapi Rasulullah itu mencontohkan, ya, Rasulullah berbuat supaya apa? Supaya nanti diikuti oleh umatnya, oleh kita, ya, sehingga kita mencontoh Rasul itu bukan cuma sholatnya saja, tapi cara hidupnya ya juga harus kita contoh. Ya, berapa banyak orang yang kalau urusan misalkan ibadah mengikuti Rasul benar-benar, tapi ketika cara hidupnya ternyata tidak mau mengikuti cara hidup Rasul. Ya, akhirnya kita mencontoh yang lain. Nah, itu sekedar diskusi pembukaan saja. Saya ingin, karena ini kan dadakan juga ya Prof. Taufik, ya, dan saya baru pulang tuh tadi menjelang maghrib, ya, dari pagi itu waktu habis pagi-pagi main tenis dulu nih, main tenis terus betul, ya, di WA sama Prof. Taufik. Kalau Prof. Taufik udah WA, ya ini tugas namanya kan, tugas berarti saya harus menjalankan dengan baik, ya. Jadi saya mungkin kita diskusi saja, ya, saya tidak menyiapkan presentasi khusus, tapi awal diskusinya saya akan menyampaikan apa yang beberapa bulan lalu saya lakukan. Ya, mungkin nanti dasarnya dari situ, ya. Jadi beberapa bulan yang lalu itu sudah masuk Omikron, ya, sudah masuk Omikron sudah datang, ya. Kalau saya dari awal itu ketika disampaikan Omikron itu tingkat kematiannya rendah, itu saya mengatakan bahwa ini sepertinya pertolongan Allah Omikron ini, ya. Karena penularannya sangat masif, ya, sementara tingkat kematiannya sangat rendah, ya. Jadi saya bilang ini pertolongan Allah, sehingga orang banyak yang begitu mudahnya terinfeksi tetapi tidak meninggal. Akhirnya terbentuk kekebalan. Jadi itu mempercepat proses vaksinasi.
Ya, orang-orang yang belum vaksinasi akhirnya kena Omikron itu tervaksinasi, atau yang gagal vaksinasi kan ada juga kan, udah divaksin tapi kena juga ya, gagal ya, itu divaksin ulang sama Omikron misalkan. Ya, jadi itu saya melihat itu tolong dan alhamdulillah sekarang sepertinya kita sudah menuju ke angka hariannya menuju 0 ya. Mudah-mudahan Omikron berlalu ya. Kalau sudah tidak ada yang terinfeksi lagi maka berarti akan hilang. Tapi kalau ada yang terinfeksi maka masih ada ya. Karena Omikron itu COVID itu kan tidak akan berkembang biak kalau di luar tubuh manusia. Berarti akan punah dia. Tapi kalau ada yang tubuh manusia dia berkembang biak ya berarti dia akan punah. Nah, saya meneliti teman-teman ada 35 orang yang terinfeksi. Ya, terinfeksi. Saya teliti dari gejalanya. Ya, ada gejala kan, ada macam-macam gejalanya kan, dari mulai yang panas badan, ya, batuk-batuk, ya, kayak digebukin ya. Mungkin teman-teman di sini ada yang sudah merasakan ya. Saya juga terinfeksi ya. Saya keluarga semuanya terinfeksi semuanya ya. Digebukin, makan gagal berasa kayak gitu kan. Mencium juga tidak bau tidak berfungsi ya. Dan lain-lain. Saya catat ada sekitar 12 gejala. Ya. Kemudian saya amati, kemudian saya kasih skor ya dari yang gejalanya ringan sampai yang berat. Ya. Kemudian dari 35 orang itu, selain itu saya sebagai variabel yang saya anggap sebagai penyebabnya ya, yang saya bandingkan itu adalah berat badan. Ya, berat badan karena teori-teori yang saya baca ya bahwa orang makin berat badan itu termasuk faktor resiko juga terhadap kekebalan tubuh kita. Jadi semakin berat badan kita, maka tingkat kekebalan kita itu semakin turun. Ya. Dan ini semua pelajaran saja dari COVID kan, yang namanya virus itu kan tidak cuma COVID, flu segala macam kan ada terus ya, ada terus. Ya. Jadi dan penyakit itu kan bukan cuma COVID, tapi banyak sekali penyakit-penyakit yang terkait dengan kekebalan tubuh. Ya. Jadi berat badan ya dalam hal ini BMI ya, itu nyari berat badan, kemudian sama aktivitas olahraga. Ya, saya hitung ya. Jadi yang olahraganya kadang olahraga kadang enggak, tapi dia nggak bisa nentuin gitu kan. Berarti yang itu yang paling rendah nilainya gitu kan. Ada yang seminggu sekali, ada yang seminggu 2 kali, 3 kali ke atas ya. Nah, itu saya kelompokkan itu. Nah, ternyata dari hasil dari 35 orang, kemudian saya coba hitung ya dengan statistik tentunya ya, dengan 5% tingkat kesalahannya, ternyata ada semacam korelasi ya bahwa yang makin berat badannya ya itu gejala yang muncul itu makin berat. Jadi gejalanya dari skornya ya, gejalanya makin berat gitu. Jadi semakin berat badannya semakin berat, itu gejalanya makin berat. Ya. Kalau yang makin ringan itu gejalanya makin ringan, ya. Bahkan mungkin hampir tidak bergejala. Ya. Alhamdulillah saya itu juga termasuk yang saya juga nggak tahu saya terinfeksi ya. Tahu-taunya istri yang terinfeksi ya, agak merasakan demam segala macam pas di PCR itu positif. Cuma istri saya kan komplain, saya kan di rumah terus ya. Dari mana saya nih? Berarti saya nih biang keroknya nih. Ternyata setelah saya cek ternyata bisa positif, berarti dari saya nih. Tapi saya barusan sepedaan 100 kilo gitu ya. Saya nggak sadar kalau saya itu sebetulnya sudah terinfeksi. OTG. Ya. Tapi ada yang namanya ada barang di sini kan ya, berarti kan ada barang di tenggorokan kan, berarti kan ya ada sesuatu di situ ya, pasti ada yang rasain kan, kayak mungkin ya kita kan ada pasir aja kan nggak enak sini kan, itu saja gitu rasanya. Tapi minum air hangat ya nggak hilang ya. Jadi semakin tinggi berat badannya maka gejalanya makin berat. Ya itu menunjukkan bahwa
tingkat daya tahan tubuhnya ya, itu semakin rentan. Jadi saya lebih merasakan ketika kena flu 99 tuh 2019 tuh di New Zealand tuh lebih berat kena flu itu daripada kena COVID ya kemarin. Ya, kemarin tuh hampir temperatur saya juga cuma 37 ya, 37,2 dan itu cuma 2 hari ya. 37 kan hampir normal itu. Tuh, itu yang pertama. Yang kedua olahraga ya. Ternyata tadi ya yang nilai olahraganya tinggi ya, olahraganya bisa seminggu tuh 3 kali atau lebih ya. Semakin banyak olahraganya, gejalanya juga makin ringan. Ya. Artinya apa? Artinya ada hubungannya. Dan itu ternyata kalau diuji dengan statistik tuh signifikan. Nah, signifikan itu artinya ya hubungannya bermakna, berarti tidak bisa diabaikan. Bahwa memang kesehatan itu sangat berkorelasi dengan yang namanya olahraga, ya, sangat berkorelasi dengan tadi berat badan itu kan urusannya masalah perut ya, ujungnya kan di situ ya, Prof. Taufik ya. Semakin kan ada hukum kekalahan energi ya dalam kimia atau di mana hukum kekalahan massa itu kan. Nggak mungkin kalau saya makan sedikit kemudian badan saya melembung kan, nggak mungkin, nggak. Masuk angin. Masuk angin ya, nanti kempes lagi kan. Itu berat badan saya nambah dari mana? Massa kan tidak bisa bertambah. Ya, tidak bisa melipat gandakan massa itu nggak bisa gitu kan. Kalau volume mungkin tapi massa nggak bisa. Ya. Jadi kalau saya makannya segitu ya yang itu yang akan dipakai ya, apakah sesuai dengan yang dipakai jadi energi semua atau kelebihan disimpan. Ya, jadi tidak ada logikanya kalau ada yang ngomong saya nggak makannya sedikit tapi kok saya mah gemuk dari mana gitu kan, dengan hukum kalan minum air aja udah gemuk. Minum air aja udah gemuk. Tapi memang begini Prof. Taufik ya, ada memang orang ya makannya nggak banyak ya, cuma beratnya nambah. Kenapa? Karena makan yang dimakan nggak banyak tapi tidak bisa dirubah semua jadi energi. Karena metabolismenya rendah. Ya. Jadi metabolisme tubuhnya rendah, kemampuan tubuh kita dalam merubah ya makanan itu menjadi energi itu rendah. Sehingga sebetulnya makanan yang dia makan tuh gak kelebihan. Sebenarnya cukup sesuai dengan kebutuhan, tapi karena kemampuan tubuhnya rendah dalam mengubah itu menjadi energi, maka akhirnya kelebihan juga. Nah, itu mungkin ya orang-orang seperti itu ya yang metabolisme rendah, maka tadi walaupun makannya nggak banyak, maka dia jadi gemuk juga. Ya, jadi kesehatan itu sangat berkorelasi dengan olahraga, ya, sama dengan makanan. Ya kalau selanjutnya ada istirahat segala macam. Tapi kalau dari pendidikan saya itu ya, dan itu secara teori mungkin Bapak Ibu semuanya bisa. Sekarang kita kan saya walaupun insinyur kan, saya tahu dari mana ya. Sekarang saya bisa baca-baca di handphone kan, modal punya pulsa juga kita bisa kemana-mana ya. Jadi bisa cek saja betul nggak sih seperti itu ya. Jadi itu sangat korelasi sangat erat sekali. Makanya saya ngajar juga di prodi pendidikan jasmani dan kesehatan. Ya, karena apa? Karena yang namanya pendidikan jasmani itu ya sangat berkorelasi dengan kesehatan. Kesehatan di sini kesehatan preventif ya, bukan kuratif. Jadi saya kalau tanya ini kalau sakit ini nanti obatnya apa ya, saya nggak ngerti sama sekali, itu mah dokter ya kan. Kalau saya itu kan di situ belajar atau mengajar gimana supaya orang-orang itu tidak ketemu dokter, supaya dokter tuh nggak laku gitu, Prof. Taufik ya. Tadi musuhin dokter. Musuhin dokter. Jadi kalau saya ngajar itu gimana supaya orang itu tidak ketemu dokter. Ya, jadi supaya dokter tuh nggak laku gitu loh. Ya, jadi seperti itu. Bukan kalau orang udah sakit, itu urusan harus dokter itu, ya. Karena dokter itu apa yang dilakukan dokter itu terukur dan empiris. Nah, saya sampai saat ini saya tidak percaya pada selain dokter, ya terus terang, ya. Kenapa? Karena kalau dokter terukur sama empiris, ya. Kalau selain dokter kan dengernya dari orang lain, ya katanya ini, dikasih ini sembuh, ya kan, kayak gitu, betul nggak? Kadang gini, saya
Makanya saya terkadang waktu zaman masih pandemi tinggi, jangan dengerin itu penyintas. Ya, lebih baik dengerin dokter. Kenapa? Penyintas itu sekarang gini, saya udah 10 hari dirawat nih kena COVID nih, belum sembuh. Ya emang 10 hari belum sembuh kan 14 hari kan. Nah, setelah itu ada saudara saya ngasih apalah ramuan apa gitu kan, ramuan cespleng gitu kan. Saya makan tuh tiap hari berangsur-angsur sembuh akhirnya setelah 2 minggu. Nanti dibilangnya apa? Nih, saya dikasih ini sembuh, makan ini. Nah, padahal udah 10 hari dirawat sama dokter, ya kan sudah mau sembuh dia. Kan itu kan tidak teliti sama orang main ini aja kan. Sebab akibat apakah dua peristiwa itu bisa jadi sejajar, seirama, tapi belum tentu saling berhubungan kan seperti itu. Ya. Tapi kita pokoknya karena munculnya bersamaan dianggap itu sebab akibat kan seperti itu. Nah ini kalau kita orang yang ilmuwan ya harusnya mengerti ya kayak gitu-gitu ya, sehingga jangan tidak mudah mendengarkan kata orang. Makanya saya bilang jangan dengerin para penyintas, udah dengerin dokter saja. Karena yang namanya dokter itu sudah terukur dan empiris ya. Empiris itu bisa berulang-ulang ya. Kan waktu mau pakai vaksin itu kan uji cobanya sampai 3 kali. Ya, uji coba besar, uji coba kecil, uji efektivitas ya kan. Tahap 1 2 3 itu. Jadi tidak sembarangan ya. Seperti itu. Nah, jadi sekali lagi bahwa kesehatan itu sangat berkaitan dengan olahraga ya. Jadi nanti kalau ada waktunya, kenapa sih kalau kita olahraga itu kita menjadi sehat, kita menjadi jarang sakit, kita menjadi kuat ya. Nanti kita bahas juga sedikit demi sedikit ya, itu yang pertama. Yang kedua, kesehatan itu tadi kan semakin orang berat badannya semakin bagus ya, semakin ringan ya, itu gejalanya semakin rendah. Berarti apa? Olahraga itu berkaitan dengan berat badan. Olahraga berat badan itu dari makanan. Di berarti olahraga itu kesehatan itu sangat berkaitan dengan apa yang kita masukkan melalui mulut kita. Makanya Islam itu dalam surat Toha ayat 81 ya. Coba mungkin Prof Tora bisa dicek ya, barangkali salah karena saya itu metalurgi ya, metalurgi kok ngasih Quran gitu kan lucu juga gitu kan. Nah, jadi dalam surat 281 kan disebutkan situ ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kulu min thayyibati ma razaqnakum wala tadghaw fihi fayahil alaikum hudubi wa may yahlil alaihi hudubi faqad hawa. Ya, jadi kata Allah, sudah firman Allah, kulu min thayyibati ma razaqnakum, maka makanlah rizki yang thayyibah, rizki yang baik-baik yang Allah berikan pada kalian. Wala tadghaw fihi, tapi jangan kelebihan. Nah, jadi itu pedoman makan itu sebenarnya sangat clear. Dan kita tidak perlu menjadi seorang mufassir dulu untuk bisa memahami ayat ini. Karena kita tinggal baca terjemahannya dari Quran yang dari Depak gitu, kita tahu gitu. Ya, tidak perlu kita mencari mufassir dulu, kita menjadi mufassir dulu untuk memahami ayat ini, karena jelas sekali itunya ya. Maka makanlah makanan yang baik-baik yang Allah berikan pada kalian, wala tadghaw fi, jangan melebihi. Jangan melebihi batas. Batas ini ada batasnya, ya kan? Berarti makanan itu sebetulnya ada 2 hal, ada 2 syarat, thayyib sama secukupnya, nggak boleh kelebihan. Nah, itu udah jelas. Kenapa nggak boleh dua-duanya nggak boleh dilanggar? Nah, di situ di belakangnya kan wala tadghaw fihi fayahilla alaikum hudubi. Itu kan jelas sekali ya. Prof Tora mungkin ada Quran kan, nah dicek ya, siapa tuh saya salah nih ya. Jangan sampai saya ngutip Quran yang salah ya. Artinya juga salahnya ya. Wala tadghaw fihi fayahilla alaikum hudubi. Karena kalau ini dilanggar fayahilla alaikum hudubi, maka Allah akan menurunkan kemurkaan pada kita. Ya, jadi melanggar makan itu tidak main-main ya. Allah murka pada kita. Ya. Wa may yahlil alaihi ghadabi faqad hawa. Nah, kalau Allah sudah murka,
maka binasalah ia. Nah, kan mungkin kalau zaman para sahabat, mungkin Mas ini kan menerka-nerka gitu kan. Nah, kalau sekarang kan apa bentuknya binasanya, ya penyakit kan, bisa seperti itu kan. Benar. Kenapa? Coba aja kalau kita makan sembarangan, kalau kita makan tidak thayyibah. Thayyibah itu kan baik ya, artinya kan thayyibah baik ya, Prof ya. Baik, ya baik kan. Kalau baik, kalau saya menerjemahkan baik itu adalah dia memberikan manfaat pada saya dan tidak memberikan mudarat. Saya kira setuju nggak kalau menurut Prof semuanya, kalau baik itu diartikan seperti itu, kayaknya benar nggak itu? Ya, sesuatu itu thayyibah, makanan thayyibah berarti makanan itu memberikan manfaat pada kita, tetapi tidak memberikan mudarat. Tuh, ya. Nah, sekarang contohnya apa? Apakah makanan itu bisa memberikan manfaat atau mudarat? Iya, bisa dua-duanya, dan itu relatif. Ya. Apakah setiap makanan halal itu udah pasti nggak ada mudaratnya? Belum tentu. Ya, belum tentu. Ya. Contohnya apa? Ya, contohnya misalkan makanan yang banyak kolesterolnya. Ya. Nah, kalau kita kolesterolnya udah tinggi, gimana? Kira-kira itu memberikan mudarat nggak sama kita? Ya kan? Makanya ilmu kesehatan sudah ngasih batas-batas. Ini loh, dalam darah kita itu kita boleh ada kolesterol, tapi kolesterol itu ada batasnya. Kita boleh ada LDL, tapi ada batasnya. Kita boleh ada asam urat, tapi ada batasnya. Ya, kalau sudah di limit atas, maka berarti makanan-makanan yang mengandung itu, yang banyak mengandung itu, harus mulai kita tuker dengan yang lain. Karena apa? Karena makanan itu jumlahnya ratusan ribu, mungkin jutaan. Ya, Allah itu menciptakan makanan itu jumlahnya mungkin jutaan. Banyak sekali ragamnya, apalagi di Indonesia, ya kan? Banyak sekali ragamnya. Sehingga kalau satu makanan itu tidak cocok buat kita, karena tadi ya di dalam darah kita sudah ada lampu menjelang lampu merah, ya, maka kita ganti yang lainnya, betul nggak? Ya jelas kita misalkan asam uratnya sudah 13, 12, ya, padahal batasnya 7, ya. Kemudian duren segala macam kita embat juga, berarti kan mungkin kita akan cenut-cenut segala macam, kan akan ngerasain langsung itu, ya, dampaknya. Nah itu kalau menurut saya berarti itu tidak thayyibah buat dia. Ya, tapi buat kita yang selama ini menjaga pola makannya sehingga ketika dicek darah kita normal semuanya, ya apa saja diembat, alhamdulillah tidak semuanya halal diembat ya. Nanti baru yang kedua tuh wala ta'tgaunya, yang pertama thayyibahnya dulu. Dan saya alhamdulillah sih sampai sekarang belum ada ini ya. Artinya belum perlu mengganti makanan dengan yang lain ya. Jadi kalau Pak Prof Tora ngajak saya makan, ngajak apa saja, makanan Sunda, makanan Batak, makan apa saja, alhamdulillah saya masih bisa bisa makan ya. Karena ya di darah saya alhamdulillah masih dalam batas-batas ya, menurut kesehatan. Ya. Itu yang pertama ya. Jadi makanan itu harus kita tidak semua makanan yang kita lihat harus kita makan. Ya, kecuali makanan itu tidak banyak macamnya, ya kan? Makanan masih banyak macamnya. Ya. Jadi ketika ada makanan yang tidak cocok buat darah kita, maka kita ganti dengan yang lain. Nah, makanya persoalannya adalah apa? Persoalan tadi, terkadang kita nggak tahu apa yang ada dalam darah kita. Padahal kan anjuran-anjuran ulama, saya pernah dengar ada satu ulama Pak Hasan kalau nggak salah itu kan dibilangin kalau hendaknya kalian itu pada rutin melakukan general check up. Bahkan buat kita nih yang oversek ya, Pak Prof Taufik ya, saya oversek 54, Prof Taufik udah berapa? 60-an ya. 60. Itu kayaknya minimal setahun sekali cek darah itu sudah merupakan suatu kebutuhan, mungkin bisa jadi kewajiban gitu ya. Kalau nggak kewajiban ya, kebutuhan banget. Karena apa? Karena kita sudah tuir, ya sudah dipakai banyak ya kan tubuh kita, makanya harus kita cek ya dalam darah kita isinya seperti apa gitu, supaya apa? Supaya kita bisa mengatur sehingga apa? Sehingga normal terus, maka hidup kita yang enak gitu. Itu yang pertama ya dari sisi makanan ya. Karena tadi kalau kelebihan kolesterol kan, kolesterol itu kalau
kalau kelebihan menyumbat di pembuluh darah yang di jantung ya koroner ya, betul kan? Ada dokter ya, biar. Tapi jangan tadi saya udah ngomong apa namanya, jangan dimusuhin saya ya. Jadi kalau kolesterol itu menyumbatnya di koroner jantung kan bisa jadi jantung koroner. Kalau kelebihan menyumbatnya di sini ya kan bisa jadi stroke, betul nggak? Kalau yang kita lebih dalam apa nasi segala macam karbo ya, akhirnya kita bisa kena diabetes ya kan, diabetes. Kan orang Indonesia kan banyak sekali kena diabetes ya. Karena orang Indonesia sudah makan bubur kacang hijau pun bilangnya belum sarapan. Ya betul apa Prof Torop? Belum makan nasi ya kan, udah makan bubur kacang hijau. Bilangnya belum sarapan, belum makan nasi, belum Dan bubur sarapan. kacang hijau campur roti lagi. Nah, udah bubur kacang hijau sama roti, tapi bilangnya apa? Belum sarapan. Kan saya belum makan nasi. Gitu. Ya, makanya orang Indonesia banyak kena diabetes. Nah, itu kalau kita rutin ya check up, nggak usah yang banyak yang ini rumit-rumit lah, minimal tadi ya. Kalau memang kita tidak punya penyakit, ya cukup itu tadi kan, gula darah, ya kolesterol, asam urat, ya kan, seperti itu. Dan di rumah punya tensi, ya kan, tensi kan murah ya, dan nggak perlu dokter kan, sekarang kan ada digital gampang sekali. Ya, ukur terus supaya kita bisa memantau ya kesehatan kita. Ya. Itu contohnya ya. Jadi kalau kita makanan itu bisa menyebabkan penyakit. Itu di luar tadi ya, di luar penyakit yang sifatnya kita kemasukan virus kan, COVID segala flu itu kan virus. Kalau jantung koroner ya kan, kemudian diabetes, stroke itu kan bukan kemasukan virus, tapi itu yang disalahkan sebetulnya itu tangan kita sendiri. Masukinnya itu masukin saja gitu. Dan kalau itu terjadi kemudian kena COVID, itu kan faktor resiko yang besar, komorbid ya. Banyak kan saudara-saudara kita yang meninggal yang nggak kuat kena COVID ya kan, dokter termasuk dokter-dokter itu kan karena dia punya potensinya itu dia punya komorbid. Ya, jadi kalau nggak ada komorbid, walaupun umurnya sudah di atas 60 kayak Prof. Tora itu, insya Allah kena COVID tubuh kita masih mampu ya. Karena apa? Karena COVID itu kan virus itu kan yang bisa mengobati antibodi kita. Ya, makanya mau dicari obatnya kayak apa nggak akan ada karena Allah sudah ngasih obatnya kan. Kan Allah sudah ada ininya kan, bahwa Allah tidak menurunkan satu penyakit kecuali Allah menurunkan pula obatnya. COVID itu sudah ada obatnya dalam tubuh kita, antibodi kita. Cuma karena kita tidak melatih tubuh kita, tidak merawat tubuh kita, jadi antibodi kita jadi lemah. Sehingga ketika kita COVID, kita nggak tahan. Ketika kena flu-nya jadi berat, bisa lama kita kena flu-nya. Ya. Itu karena apa? Karena kitanya sendiri yang tidak merawat tubuh kita dengan baik. Ya. Jadi itu contoh ya, kalau dibahas panjang lah ya masalah makanan tadi ya. Jadi makanan itu bisa membuat kesehatan kita turun kalau kita pertama tidak memilih-milih. Ya, tidak memilih-milih mana makanan yang cocok buat kita, yang penting halal kita embat saja. Ya, jadi kita harus lebih cerdas ya. Apalagi kita akademisi itu kan, kita punya nalar ya kan, mana makanan-makanan yang memang tidak cocok buat tubuh kita, maka itu harus dihindari ya. Jangan, kalau mungkin umur kita masih belasan tahun ya kan, itu tubuh kita masih bagus, kayak istilahnya mobil itu masih baru keluar dari showroom kan, ya mobil dari showroom ya lancar aja, pas aja dikasih premium pun nggak masalah ya, harus yang pertama ya. Itu yang pertama ya. Kemudian tadi kan walatar khaufihi yang keduanya ya, yang keduanya itu selain makanan yang kita makan itu thayyibah ya, harus sesuai dengan tubuh kita, maka yang kedua walatar khaufihi, jangan kelebihan. Ya. Jadi kalau yang butuhkan X ya, yang dibutuhkan X, makannya jangan X+1, cadangan, nggak perlu cadangan. Ya kan? Karena kalau kita itu kalau nggak makan seminggu nggak kebalan mati, ya asal minum. Ya, kalau menurut saya coba aja, kita nggak makan seminggu ya nggak akan mati, kecuali nggak minum. Ya, kalau minum kita kurang air kita akan mati.
Ya, tapi kalau kita nggak makan tuh seminggu akan mati. Yaitu orang-orang Ethiopia itu sampai habis tinggal tulang sama kulitnya kan. Karena apa? Karena nggak ada yang dimakan. Ya, satu persatu itu cadangan makanan tuh ada di daging kita. Nah, jadi kita makan tuh tidak perlu X+1. Ya. Jadi kalau rumusnya adalah X, maka yang dimakan X saja. Karena kalau kelebihan ya, +1, maka +1-nya itu akan ditimbun di bawah kulit kita. Ya, kalau sehari +1, 30 hari +30. Nah, coba Bapak Ibu semuanya cek aja di internet ya, apakah obesitas itu termasuk faktor ya, faktor risiko terhadap COVID-19 itu masuk. Makanya dalam penelitian saya itu makin berat badan seseorang itu gejalanya makin berat. Ya, karena apa? Karena itu faktor risiko. Ya, apalagi lemak ya. Nah, saya pernah baca di situsnya farmasi UGM kalau nggak salah ya, mungkin bisa dicek nih Prof. Zainal yang dari UGM. Saya pernah baca tuh. Itu di situ disebutkan lemak itu membuat sistem imun kita itu stres. Istilahnya seperti itu. Jadi orang yang makin banyak lemaknya itu sistem imun kita stres ya. Lemak, kemudian gula ya, penyakit yang cukup berat ya, kemarin di era pandemi yang termasuk komorbid yang cukup berat itu adalah penyakit gula ya. Jadi itu sebagian orang yang meninggal itu karena punya komorbid seperti itu ya. Jadi wala tatghaw fihi, jangan kelebihan ya, cukup X maka jangan X+1. Fayahil alaikum hudubi. Karena apa? Karena akan mendatangkan murka Allah. Ya, ingat, murka Allah itu kalau saya melihatnya ya yang sekarang Allah itu kan kalau zaman dulu ya, zamannya Nabi Nuh, zaman nabi-nabi yang sebelum Rasulullah itu kan kalau murka itu langsung di ini kan, ya Prof. Tora benar kan, diazab itu kan, umatnya Nabi Soleh ya kan, ada yang ditenggelamkan itu sampai dikubur hidup-hidup ya, sampai rumah-rumahnya tuh baru 500 tahun ditemukan ya oleh orang Prancis atau orang mana tuh yang di Yordan itu ya, di Petra itu ya, umatnya Nabi Soleh ya. Jadi kalau zaman dulu Allah itu ketika murka pada umat manusia langsung diazab ya. Nabi Nuh diazab, dikasih banjir. Nabi Lut ya yang LGBT itu kan dikasih juga azab ya. Nah, kalau kita itu saya tidak melihat seperti itu ya, Allah tidak langsung mengazab dalam bentuk seperti itu. Tapi melihatnya kalau dilihat dari Al-Qur'an itu fayahil alaihim hudubi wa may yahlil alaihi hudubi faqad hawa. Maka barang siapa yang ditimpa kemurkaan Allah, maka dia akan binasa ya, yaitu akibat kita yang kita makan yang dibutuhkan X ya, kemudian kita makannya X+1, atau yang dibutuhkan X tapi kita tidak mampu X-nya dirubah semuanya, yang kita mampu adalah X-1, akhirnya kan sisa juga. Nah kalau ini itu, kalau yang kedua itu ya, sebetulnya kita makan sesuai dengan kebutuhan kita X, tetapi kemampuan kita mengubah menjadi energi itu X-1, berarti kelebihan 1 juga. Nah kalau itu akibat kita kurang latihan ya. Orang kalau jarang olahraga itu metabolisme akan rendah ya, kemampuan tubuh kita dalam mengubah makanan itu menjadi rendah ya. Kayak apa sih, kita nanti coba kita bahas ya, seperti apa sih yang namanya metabolisme, kenapa orang yang jarang latihan itu metabolismenya menjadi rendah sehingga kita makan tidak banyak tapi kelebihan terus. Akhirnya apa? Akhirnya kita menjadi over badan kita ya. Jadi itu masalah makanan ya. Nah, terus gimana taunya kalau saya itu kebutuhan X? Nah, apa kita harus ukur ke lab? Jadi sebetulnya nggak kayak gitu-gitu amat, gitu kan? Simpelnya adalah apa? Lihat aja berat badan saya. Kalau berat badan saya itu dari zaman baheula, kalau orang Jawa zaman baheula, dari dulu sampai sekarang tuh segini terus, ya. Tidak naik, tidak turun. Itu artinya apa?
Artinya yang kita makan selama ini dari segi jumlahnya, dari segi jumlahnya nih, bukan dari segi macam-macam warnanya kan, gitu kan. Kalau warnanya kan harus dicek tadi juga ya. Jadi dari segi jumlahnya berarti sesuai. Saya makan X, saya rubah semuanya menjadi energi X juga. Sehingga apa? Sehingga cash flow-nya ya kan, kalau ada neraca ya, kalau kita keuangan neraca kan apa, kredit sama debit kredit ya, aktiva pasifa ya, ini orang ekonomi ya, saya ingat dikit ya, itu sama, kanan kiri itu sama ya, kanan kiri sama, cash flow-nya itu kanan kiri sama ya, maka berat badan kita tidak akan nambah, tidak akan berkurang. Jadi ngeceknya kayak gitu aja ya. Ngecek apakah yang kita makan dari segi jumlahnya itu kelebihan atau tidak, ngeceknya adalah apa? Dari berat badan kita. Kalau berat badan kita nambah, ya, kapan mulai nambah nih? Ya, ini sejak Syawal nih, puasa kita udah turun, pas Syawal nambah nih, berarti setelah Syawal yang kita makan kelebihan daripada yang kita keluarkan. Ya, inputnya lebih besar dari outputnya. Cash flow-nya berarti surplus, ya. Berarti ada saldo, ada saldo makanan. Ya. Saldo itu disimpan di bawah kulit dan itu merupakan faktor resiko. Ya, faktor risiko orang makin berat badannya itu faktor risiko terhadap penyakit dan sebagainya itu makin tinggi ya. Jadi ngeceknya tinggal apa? Tinggal berat badan kita ya. Itu masalah makanan ya. Tapi kalau berat badan kita terus sama terus berarti apa namanya yang kita makan inputnya sama dengan outputnya. Tinggal tadi warna-warninya. Cek darah juga saya normal semuanya. Udah ngikutin aja pola makan itu. Selesai. Ya, tidak usah jelimut-jelimut kita perlu belajar ke ahli gizi atau apa gitu kan, konsultasi nggak perlu macam-macam. Ya, tinggal itu saja. Berat badan kita tidak apa namanya? Tidak bertambah, kemudian darah kita juga normal semuanya isinya, berarti kita pertahankan itu saja. Yang kita makan. Kan beres selesai. Itu dari urusan pola makan ya. Nanti pola makan yang bagus makan apa saja ya, sebenarnya sekarang kita bisa belajar di internet ya, kita dibaca di internet apa saja. Nah sekarang tadi olahraga kan kesehatan itu berkaitan dengan olahraga. Nah, kesehatan dan kesehatan dan kebugaran kita itu sangat berkaitan selain makanan juga pada olahraga. Ya. Kenapa? Yang pertama ya, kita cek aja komponen kita yang paling vital itu kan jantung ya, jantung, heart. Kalau bahasa Arab tuh orang bilangnya kolbun ya, kolbun. Kolbun kita sebutnya hati. Tapi coba kalau dibilang sakit hatiku, yang dipegang mana ya kan? Sakit hatiku sama Patora, itu kan. Sakit hatiku nih, Patora ngajak mau traktir nggak jadi ya, sakit hatiku. Tapi yang dipegang apa? Ini dipegang jantung kan, hati. Padahal hati itu kan di bawah harusnya, bukan di sini di ulu hati ini. Nah, ulu hati di jantung. Nah, makanya kata Rasulullah kan, inna fi jasadin mudghah ya, faida solaha kulhu, wa idal fasada kulhu wa huwa qalbun ya. Jadi ada segumpal darah apa segumpal daging itu ya. Kalau itu baik semuanya, kalau itu jelek semuanya. Wa huwa qalbun. Nah, itulah qalbun ya. Qalbun yang bentuknya segedenya sekepalan tangan kiri kita ya. Kita punya jantung qalbun gedenya sekepalan tangan kiri kita. Tapi ini sangat vital sekali ya. Kalau ini sudah tidak bergerak lagi, darah tidak bisa mengalir kemana-mana, ya kan? Kita akan mati, ya kan? Kalau ngalirnya sedikit, ya kan, nggak cukup, ya kan? Tubuh kita sel-sel itu kan harus hidup semuanya dari ujung rambut sampai ujung kaki, ya. Jadi ujung rambut sampai ujung kaki itu harus hidup, dan dia itu hidup kalau ada darah mengalir ke situ, ya. Darah yang membawa zat-zat makanan dengan oksigen. Ya kan? Darah itu kan membawa zat makanan dan oksigen. Itu kan harus mengalir ke seluruh tubuh kita. Dari ujung rambut sampai ujung kaki kita.
Nah, darah itu mengalir. Siapa yang membuat darah kita mengalir? Itu jantung. Kerja jantung kita. Ya, ketika berdenyut itu dia harus menyemburkan darah yang mengalir seluruh tubuh kita. Ya, padahal panjangnya pembuluh darah kita tuh kalau saya nggak salah baca itu berapa ribu kilometer ya kalau diuraikan ya. Saya nggak habis pikir ya. Kan pembuluh darah kecil-kecil banget ya. Tapi kok bisa ini mungkin ada yang sipil atau apa mesin juga ngitung kan debit ya, debit apa namanya? Debit air ya. Coba kalau kita ada pompa air, pompanya kemudian selangnya kemana-mana, panjang banget kan makin susah ngalirnya. Yang ujung bisa jadi nggak nyampe, kan begitu. Ya. Tapi tubuh kita pembuluh darahnya, coba di tangan aja kita kasih ini duri tes keluar darah. Berarti di situ ada pembuluh darah. Kecilnya seapa. Ujung kaki juga ada. Tapi darah harus mengalir itu. Ya, tidak boleh nggak mengalir. Dan yang memastikan darah mengalir adalah apa? Kerjanya jantung kita. Makanya jantung kita itu harus benar-benar diperhatikan. Ya. Ini karena kalau aliran darah kita tidak lancar, maka potensi penyakit macam-macam. Ya, di samping juga tidak akan bisa hidup dengan baik, itu kan? Karena dia butuh nutrisi, dia butuh oksigen. Ya, kalau kita mau bergerak, kita butuh oksigen. Kalau jari-jari kita harus bergerak, maka harus ada proses metabolisme di sini, di otot di sini ya. Harus ada darah yang membawa makanan sama oksigen di sini sehingga nanti di sini akan dibakar ya. Kan rumusnya gitu ya. Apa namanya? Makanan dibakar, kan dibakarnya pakai oksigen, bukan pakai api ya kan. Kemudian jadi energi dan CO2 plus H2O. Ya. Hampir mirip ya yang terjadi di dalam tubuh kita sama di mobil itu hampir mirip, ya kan? Bensin solar itu kan CHO, betul nggak, Prof? Ya. Makanan, karbohidrat, protein, lemak itu kan CHO. Ya. Dibakar pakai oksigen, hasilnya energi tambah CO2 ya keluar dari napas kita plus H2O. Ya. Jadi proses pembakaran makanan kita ada di mana-mana seluruh tubuh kita. Ya, beda dengan mobil. Kalau mobil itu pembakaran cuma di satu tempat di piston ya, di situ ya, piston ya. Di situ. Makanya harus ada rantai. Nah, coba kalau proses pembakaran dalam tubuh kita itu cuma satu tempat saja. Ya. Nah, kalau mata kita harus bergerak ada rantai dong. Ya kan, menyalurkan energi gerak ke situ. Ini luar biasa. Jadi proses pembakaran di dalam tubuh manusia itu ada di seluruh tubuhnya. Ya, di mana di situ dia perlu bergerak, maka di situ ada proses metabolisme, ada proses pembakaran makanan menjadi energi. Nah, itu yang memastikan kerja itu adalah Pak jantung kita. Makanya jantung kita itu harus kuat. Nah, jangan sampai jantung kita lemah. Nah, jantung kita kuat lemah jantung kita itu bisa lihat kita tandanya, Prof. Ya. Jadi indikasinya ya. Indikasinya adalah apa? Kalau jantung kita kuat ya. Kuat berarti bukan kuatnya jantung tuh bukan jantungnya gede, bukan. Tapi otot-ototnya kuat. Nah, ototnya kuat berarti ketika dia kontraksi ini kan memompa ya, maka semburannya mantap, Prof, ya kan? Ya. Jadi ketika menyompa mau bekerja, maka darah mengalirnya itu besar, debitnya itu besar. Sehingga cukup mengalir ke mana-mana, sampai ke ujung kaki. Karena kuat, daya pompanya besar, ya jadi debit yang dihasilkan itu besar, maka dia cukup apa? Kerjanya nyantai aja, set. Nah, pelan lagi, cet lagi. Ya, set. Ini ciri khas, cirinya, salah satu ciri jantung kita kuat itu, denyut jantung kita harian itu pelan. Ya. Jadi kalau atlet-atlet itu biasanya denyut jantungnya itu di bawah 50, 1 menitnya. Ya, 1 menitnya biasanya di bawah 50. Ya, di bawah 60 ya, sampai 50. Kenapa? Karena dia efisien ya. Jadi kuat, sekali kerja darah yang mengalir debitnya cukup. Nah, bagaimana kalau jantung kita kurang kuat? Ya, sekali semprot set dikit ya kan. Makanya berarti harus apa? Harus kayak gini ya. Jadi
1 menitnya itu bisa sampai 80. Ya, coba aja kita hitung ya. Kalau gaya diem ya kita bisa dihitung sini ya. Antum bisa semuanya ya, atau ada alat juga jam atau apa kan. Coba 1 menitnya berapa ya. Jadi kalau kita di atas 75 ya berarti kurang agak lemah ya kan. Tapi kalau di bawah 70, syukur-syukur 60 ya kan, bawah 60. Nah, biasanya kalau orang terlatih ya, orang biasa olahraga, biasanya denyut jantungnya itu pelan. Makanya ketika dia naik tangga ya kan, dia naik 5 lantai itu masih tenang aja. Ya. Tapi kan terkadang kita baru 1 lantai aja sudah kayak ikan mas koki, benar nggak? Kayak gini kan. Itu artinya apa? Artinya denyut jantung kita karena lagi diem saja sudah 80. Ya, lagi diem saja 80. Naik tangga 1 sudah 90. Naik tangga 2 juga 100. Ya, udah mulai ini berdebar-debar. Ya, itu tandanya bahwa jantung kita tuh kurang kuat. Ya. Saya tuh karena sering sepedaan ya, jadi sepedaan itu kalau ini setelah bulan Syawal ini kan ada harus puasa Syawal, harus banyak silaturahim segala macam ya. Jadi kalau lagi kosong itu saya seminggu bisa 300 kilo ya naik sepeda ya. Memang sekali 100 kilo. Ya, waktu tahun baru kan saya dari Tegal ke Bandung ya, sampai ke Lembang. Ya, itu naik sepeda ya. Saya terkadang naik sepeda sampai 100 kilo itu denyut jantung saya masih 120 denyut per menit. Ya, 120 masih. Ya, jadi masih jauh dari batas denyut jantung maksimal kita. Itu kenapa? Karena kita sering olahraga rutin. Ya, dulunya saya juga baru naik sepeda 20 kilo udah ngap-ngapan, udah kayak gini nih. 20 kilo udah badan udah kayak digebukin apa gitu. Waktu awal-awalnya itu. Tapi sekarang tadi ya udah nyantai. Ya, jadi kesehatan yang pertama yang harus kita perhatikan adalah jantung kita. Ya, karena jantung kita tuh sangat vital ya. Kalau dia lemah ya, maka aliran darah itu juga kurang lancar. Ya. Dan pada kasus COVID juga antibodi itu kan ada di darah, ya darah putih ya. Darah putih kita ya, darah putih kita. Nah, darah putih kita kan kerjanya itu dia 24 jam ya. Tapi kalau nggak lancar ya berarti apa? Istilahnya pasukan ronda kita itu nggak lancar jalannya ya kan. Malingnya di mana kita ngejar kagak dapat kayak logika ininya saja kan. Ya. Jadi makanya kalau peredaran darah kita kurang lancar, tadi pokoknya potensi penyakit lah, memperberat ataupun kalau enggak memperberat kalau kita sakit, kalau kita kena virus, kalau kita kena influenza, flu dan lain-lain. Ya, ini pertama kali kalau kita memperbaiki kesehatan kita, maka kesehatan jantung ya, yang harus kita perhatikan. Caranya tinggal dilatih saja. Ya, jadi dilatih. Jadi cara ngelatih jantung ya kita paksa dia bergerak kayak gini, ya. Jadi kalau ya kan kita kalau sering push up aja lama-lama otot kita, tangan kita kuat nggak, Prof? Kalau kita sering push up, kuat betul kan? Nah, jantung juga kalau kita sering dipaksa kayak gini, ya, dipaksa nih, maka otot-otot jantung kita terlatih, jadi akan kuat dia. Nah, supaya jantung kita kayak gini gimana? Macam-macam lah, ya kan? Mungkin ada yang sukanya pakai pingpong atau sepedaan, mau renang mau jalan kaki jalan kalau lari ya. Tapi kalau saya sarannya buat kita yang sudah oversex ya, itu saran saya itu jangan lari. Ya. Tapi tapi jalannya agak cepat. Ini berbeda nih ya. Memang kalau untuk meningkatkan kebugaran ya yang lebih baik lari. Ya, tapi buat kita yang umurnya sudah overset, lebih baik jangan lari gitu. Kenapa? Karena kalau orang lari itu, Prof ya, lari itu dua kaki ya. Kalau lari itu dua-duanya diangkat. Ya, itu lari. Walaupun larinya lambat, tapi dua kaki itu melayang ke udara bareng-bareng. Dek, dek. Ya, coba aja Bapak Ibu semuanya ya lari, pasti dua kaki itu diangkat. Beda kalau jalan kaki. Kalau jalan kaki ya satu diangkat ya gantian kan gitu kan ya. Nah, gitu-gitu.
Walaupun jalannya cepat, tapi dia gantian. Ya. Bedanya apa? Bedanya kalau kita lari karena dua-duanya diangkat, maka akan terjadi tumbukan. Betul nggak, Prof? Nah, kalau banyak orang fisika, ITB kan pasti paham semua. Ada tumbukan. Tumbukan antara badan kita dengan lantai. Kalau berat kita 80 kilo, berarti ada tumbukan 800 Newton. Ya, ke lantai. Nanti lantai akan memberikan gaya normal ke dalam telapak kaki kita, terusin ke apa? Ke tulang-tulang kita, padahal tulang kita sudah terjadi pengeroposan segala macam gitu kan, sendi-sendinya juga sudah minyak sudah berkurang, ya, makanya lebih baik jangan lari, ya, karena lari itu kita mengangkat dua kakinya sehingga ketika angkat semua jatuh plek terjadi tumbukan, ya. Tapi jalan kaki saja, nah, karena kalau jalan kaki itu gantian kakinya, ya, tidak dua-duanya diangkat sehingga tidak terjadi tumbukan, cuma mindahin saja. Tapi jalan kakinya yang agak cepat supaya memberikan efek pada jantungnya itu lebih bagus, benar nggak? Ya, kalau jalannya lebih cepat kan jantung kita akan makin berdebar. Ya, kalau lagi kayak gini tapi kan latihan bagus, tapi kalau lagi diem kayak gini, itu jelek. Oh, saya nih jantungnya berdebar-debar, ya lagi ini habis jalan cepat, ya pantas berdebar-debar, ya kan? Gitu. Jadi lebih baik jalan cepat saja. Ya, jalan cepat itu buat kita ya sekitar kalau 1 jam itu 6 kilo. Itu termasuk jalan cepat. Ya, jadi kalau kita jalan 1 jam 6 kilo, nah, itu udah masuk zona latihan. Akan memberikan efek pada tubuh kita, ya, memberikan efek pada otot-otot jantung kita. Sehingga kalau itu dilatih rutin, ya rutinnya itu jangan setahun sekali, 1 tahun sekali rutin juga kan. Nah, 1 tahun sekali kan rutin, sebulan sekali Ya, juga rutin. periodik Ya. namanya. Nama apanya? Periodik. Periodik ya kan? Periodik itu periodiknya periodiknya apa? Matahari ya? Apa? Ya kan? 1 tahun sekali gitu. Atau bulan ya, sebulan sekali berarti periodiknya bulan ya. Nah, itu tidak akan memberikan dampak, ya. Jadi olahraga setahun sekali, sebulan sekali itu tidak memberikan dampak, ya. Cuma sekedar itu apa istilahnya tuh, yang penting olahraga, yang penting olahraga, ya, psikologis saja, gitu. Ya, olahraga itu akan memberikan dampak, makanya dilakukan 2 hari sekali, ya, 1 hari olahraga, 1 hari istirahat. Dan ingat, olahraga itu tidak perlu kita harus ke gym, tidak perlu harus di stadion, ya kan? Nah, jalan kaki kita dari dari musola, ya, kalau musolanya 500 meter itu kan bolak-balik udah 1 kilo, ya. Kalau sehari 5 kali berapa itu? 5 kilo, ya. Kalau jalannya diseret, ya, jalannya kayak anggap aja di belakang saya ada saya punya utang, ada yang nagih, mau utang lu balikin, nah, kan jalan cepet itu, ya. Sehari 5 kilo itu luar biasa. Kalau tiap hari, wah luar biasa itu. Nah, jadi kita sambil ke masjid aja kita bisa, ya. Jadi ya, jangan, waduh saya itu kan guru besarnya, kerjanya banyak, penelitian ini itu, ada tugas ini, tugas macam-macam itu. Ya, tapi menyempatkan buat tubuh kita aja nggak sempat. Padahal 24 jam kita. Ya. Jadi kemarin saya waktu puasa, ya, saya sepedaan nggak mau di luar lagi, ya, karena saya mau mengejar bacaan Quran. Saya sambil sepedaan statis baca Quran, dapat itu, ya, lumayan, ya. Jadi sambil baca Quran pun kita bisa berolahraga, ya, sepeda statis di rumah, ya, kita senam di rumah, ya, itu kan waktunya banyak, kita cukup, ya. Jadi itu pertama melatih jantung kita, ya, dilatih itu apa sering. Kemudian kalau olahraga bukan cuma jantung yang kita latih, ya, tapi apa? Paru-paru, betul nggak? Ya, paru-paru. Karena apa? Paru-paru itu harus dilatih juga, karena kalau tidak dilatih, ya, maka kemampuan paru-paru menghisap udara, ya kan, itu lemah. Nah, COVID kenapa kemarin mematikan? Karena mereka pada kongko, ya, kongko, ya. COVID kita masuk kongko-kongkonya itu dari saluran pernapasan sampai ke paru-paru. Di paru-paru itu ada yang namanya alveoli. Alveoli itu titik-titik yang jumlahnya jutaan mungkin, ya.
itu tempat bertukarnya oksigen dengan CO2 yang mau dibuang. Itu di situ. Ya. Nah, ada COVID itu ditutup sama COVID. Makanya kita susah napas ya. Kan saturasinya makanya rendah kan. Jadi kalau kita makin berat gejalanya, berarti COVID itu makin masuk ke dalam, makin paru-paru. Ya, saturasi akan turun dia. Ya. Jadi saturasi turun kenapa? Karena COVID sudah mulai masuk ke paru-paru. Ya. Kalau makin berat lagi tertutup semuanya, nggak bisa napas, harus pakai selang masukin, pakai ventilator. Kan seperti itu ininya ya. Jadi paru-paru itu harus kita latih juga, melatih dalam mengambil oksigen supaya oksigen yang kita ambil itu cukup. Karena apa? Karena kita makan sebagus apapun makanannya, selezat apapun makanannya, setinggi apapun gizinya, ya. Kalau tidak ada oksigen, maka makanan itu tidak akan berubah menjadi energi. Ya. Jadi makanan itu akan ampasnya akan dibuang ke bawah, sari-sari makanannya akan disimpan kembali, kemudian menjadi anabolisme ya kalau nggak salah ya, akan dijadi molekul yang besar jadi daging. Ya, itu kalau oksigen kita kurang. Jadi tadi kenapa ada orang yang metabolisme rendah? Metabolisme itu adalah apa? Proses perubahan zat-zat makanan menjadi energi kan, akibat dibakar sama oksigen. Jadi bisa tadi ya oksigen yang diambil sama paru-paru dia sedikit. Karena apa? Karena kapasitas vital paru-parunya itu lemah. Ya, makanya yang dioksigen yang ambil sedikit. Nah, kita bisa ngetes saja. Coba aja kita tutup. Nah, kita ambil napas ya. Jadi orang ya kapasitas vital paru-parunya makin bagus, berarti dia makin banyak ngambil oksigen. Ngeceknya apa? Ngeceknya gampang. Ya kalau di lab mah ada ya, ada ininya kan. Di treadmill kan ada itu, nanti diukur namanya VO2 max ya. Tuh, di lab. Nah, kita sih gampangannya gitu aja, kita ambil napas yang banyak, nyelam ke air, ya kan? Kalau orang renang, makin lama dia makin bisa nyelam. Ya, artinya apa? Berarti dia bisa ngambil oksigen banyak. Habis ya? Atau kita tutup, kita ambil tutup, makin lama kita bisa ditutup. Sebelum saya kelabakan gini, berarti bagus paru-parunya. Ya, jadi itu paru-paru, olahraga itu akan melatih paru-paru. Kenapa? Karena kalau kita olahraga, kita butuh energi yang banyak, maka kita butuh oksigen banyak. Makanya mulut kita di mulutnya kayak ikan mas koki ya. Jadi ini Prof Taura, kalau kita olahraga mulutnya kayak gini itu bukan butuh minum sebetulnya ya. Tapi minum harus juga diasupin. Karena apa? Karena keluar dari keringat kan, nah itu harus diganti. Tapi ini mulut kita gini, itu sesungguhnya dia mau ngambil oksigen lebih banyak lagi. Karena apa? Karena kebutuhannya banyak. Ya, nah makanya kalau olahraga kita rutin tadi, rutinnya tidak 1 tahun sekali, 2 hari sekali, maka paru-paru kita itu juga akan terlatih. Sehingga apa? Sehingga kapasitas paru-paru yang tadinya cuma 30% ya, kebanyakan orang itu kapasitas paru-paru kita terpakai sekitar 30%. Ya, yang lainnya tuh nggak kepake karena jarang dilatih. Maka dia makin membesar. Ya, kapasitas paru-parunya membesar. Jadi metabolisme kita juga akan makin tinggi karena oksigen banyak yang kita ambil dari udara ya. Nah, ini tapi waktunya tinggal 10 menit lagi nih, Prof. Kayaknya tanya jawab aja ya, diskusi aja bukan tanya jawab ya. Kayaknya masih panjang sih kalau mau kita bahas nih. Ya, kita orang biasa ngamen yang ngomong nggak ada persiapannya apa saja yang bisa. Kayaknya gitu aja dulu ya, Prof ya. Kita diskusi aja ya. Bukan tanya jawab lah, diskusi saja nih. Ngobrol-ngobrol ya. Ngobrol-ngobrol aja. Baik, dari saya cukup sekian. Terima kasih. Ya, silakan. Saya undang Pak Zainal nih, yang jauh dari UGM. Olahragawan juga nih Pak Zainal. Dulu main tenis, main voli sama saya tuh. Itu kan dulu. Dulu. Masih ya dekat-dekat oversight. Kalau ini kan sudah over apa itu? Oversight bukan oversight, over 70. Oversight. Over 70. Oh, 70. Baik, saya kira menarik Pak Fatah, Pak Taufik, saya kira menarik sekali dan memang ya, seperti tadi di awal bahwa kegiatan ibadah kita kalau tidak ditunjang dengan badan yang kuat ya pasti tidak optimal. Sekarang banyak teman-teman yang sujud aja sudah susah. Nah, saya terus terang ya awalnya tadinya
sudah hampir mendekati 70, maunya sholat sunat itu ya duduk saja gitu, maunya seperti itu malah. Tapi kok saya lebih sekarang jangan duduk, paksakan saja berdiri gitu, walaupun sunat gitu ya, walaupun tidak wajib gitu. Tapi sekarang sepaksakan, walaupun ya agak kok enak kalau duduk, tapi ya tetap menjaga fisik gitu ya. Saya kira itu betul sekali. Kemudian memang pertanyaan saya mungkin perlu juga oleh Pak Fatah yang pengalaman dalam kaitannya melatih ya semua menjadi kuat seperti tadi. Jantung besar, jantung yang berkualitas adalah ketika ototnya berkualitas, dan itu kan perlu latihan. Dan kemudian apa tadi, otot kita push up, saya kira seperti itu. Nah sekarang apakah yang umur 70 apakah sama gitu ya, perlu dilatih juga sehingga menjadi kuat? Ya, pikiran saya itu hanya berlaku untuk yang masih energetik gitu ya. Tapi apakah juga bisa berlaku untuk yang sudah 60, 70 seperti saya? Ya, apakah juga perlu dilatih saya terus terang yang naik sepeda walaupun 2 hari sekali, tapi ya tidak ingin menambah, yang penting puter aja gitu, tidak ingin menambah. Ya ada kekhawatiran juga. Gitu. Saya kira apakah seperti itu sebaiknya, atau ya ada penambahan sedikit-sedikit dilatih otot kita. Kemudian kedua, tadi ada hubungan antara umur dengan olahraga. Kira-kira rumusnya bagaimana itu? Ada apakah yang umur di atas 50, 60, 70 apakah ada regulasi yang bisa kita terapkan terkait dengan olahraga tadi? Selain tadi jalan atau lari atau mungkin juga batas jaraknya atau denyut jantungnya, kalau sudah sampai di atas 100 misalnya ya sudah harus berhenti misalnya per menitnya. Itu Pak Fatah ya. Dan saya mungkin mohon ya kejelasannya. Terima kasih. Syukron. Jazakallah. Terima kasih Pak Jena. Ya. Silakan Pak Fatah. Baik, Prof. Jadi intinya apapun ya, mesin kalau dipakai ya umur ya, itu kan pasti akan menurunkan fungsinya, kan betul ya, Prof ya. Jadi otot kita semuanya ya, kita juga kan walaupun bukan mesin ya, mesin aja kita apalagi kita. Ya, jadi orang berumur itu pasti turun, kebugarannya pasti turun, kekuatannya turun itu. Ya. Cuma kalau kita tidak dilatih ya, kalau kita dilatih maka penurunan itu bisa kita kurangi, jangan terlalu drastis gitu loh maksudnya gitu. Bisa kita tahan gitu. Kalau kita latih ya. Tapi kalau kita diam ya, dia di otot kita itu ada mekanisme dia mereduksi dirinya ya. Orang itu kuat tuh kalau ototnya besar. Ya, Prof ya. Karena otot itu ibaratnya kalau di mobil itu adalah tempat pembakaran. Ya. Jadi cc-nya, ya. cc. Kalau mobil cc-nya 2000, 3000 kan gede ya. Itu berarti ototnya gede gitu tuh, otot ya. Jadi itu nah otot itu kalau kita diamkan, dia punya mekanisme sendiri. Nggak efisien, nggak efektif, dikecilin dia, direduksi dengan dirinya sendiri. Ya, makanya proses penurunannya tuh sangat drastis. Tapi kalau kita latih, maka dia kalaupun tidak turun, ya turunnya ya dihambat penurunannya gitu loh. Makanya orang-orang tua kita dulu ya, orang-orang di kampung segala macam itu kan umurnya panjang-panjang ya, Prof ya. Betul nggak? Orang-orang desa jarang sakit, umurnya panjang. Kenapa? Karena selain makanannya mereka lebih sehat ya, mereka juga kebutuhan geraknya ya, mereka nggak perlu olahraga lagi, Prof. Kayak tukang batu tuh nggak perlu olahraga lagi. Sehari kan ngangkatin batu ya, numpuk-numpuk bikin ya kan kerja 8 jam, betul nggak? Ya, ngangkat batu ke atas gini-gini bikin tembok ya. Kalau kayak dia nggak perlu olahraga lagi karena kebutuhan geraknya tercukupi. Ya. Nah, kalau kita itu kan tidak cukup
Kenapa? Kita sudah dimanja sama teknologi, bahkan kita matiin TV aja kita nggak mampu, nggak bisa jalan kaki kan, ya. Ya kan, itu orang modern kan seperti itu ya, kita sudah dimanja sama teknologi, jadi kebutuhan gerak kita kurang, makanya disitulah kita perlu olahraga. Sebetulnya kalau kita kayak orang zaman dulu gitu ya, atau orang sekarang tapi hidupnya di kampung ya, yang kebutuhan geraknya terpenuhi, kita nggak usah olahraga, cukup udah paling olahraga buat senang-senang kan ya, jadi dia kesel main tenis kan, masuk senang kan gitu kan. Jadi kalau sekarang itu olahraganya buat senang-senang aja. Kalau just for fun. Kalau kebutuhan gerak kita itu sudah terpenuhi, tapi karena tidak terpenuhi, maka berarti olahraga kita kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan gerak. Nah, untuk amannya, Prof, ya pertama yang membuat sering orang celaka itu overtraining ya. Biasanya tuh dia tidak mengatur jantung. Ya. Makanya olahraga itu ukurannya itu denyut jantung. Denyut jantung ya. Makanya ada namanya denyut jantung maksimal. Denyut jantung maksimal itu 220 kurangi umur. Jadi kalau Prof Taufik umurnya, yang umur 70 siapa nih? Saya 70. Pas, anggap saya 70 ya Prof ya. Ya. Itu saya tahun 2016 kalau nggak salah tuh ada turnamen LPTK Cup ya, antar kayak UNJ gitu, UNJ segala macam itu di Jogja, Prof. Ya. Kawan saya profesor umurnya 83 itu masih ikut tempur gitu, umurnya 83. Ya, jadi kalau Prof umurnya 70, berarti 220 kurangi 70 berapa tuh, Prof? 150 ya? Ya. 150. Itu namanya denyut jantung maksimal. Ya, 1 menitnya 150. Nah, kalau olahraga, Prof, kita maksimal 70% saja, Prof, dari situ. Ya, jadi kalau maksimalnya ya, Prof ya. Tapi kalau orang yang terlatih bisa sampai 80-90%. Tapi kalau kita maksimal 70%. Nah, kalau 70% dari 150 berapa, Prof? Ya, kan 105 ya. Oh ya. Ya kan? Nah, jadi Prof olahraganya apa saja yang penting enak gitu, Prof, ya. Tapi jangan makan olahraga itu enak. Bukan itu, ya kan? Olahraga apa saja? Memang olahraga yang paling aman itu renang, Prof. Tapi jangan di laut renangnya. Renang itu aman. Kenapa aman? Karena kita tidak menahan berat badan kita gitu loh. Ya kan? Itu paling aman, dan hampir semuanya bergerak tuh kalau renang itu. Ya, kakinya bergerak, tangannya bergerak, kepalanya juga bergerak itu kan, bergerak semuanya tuh renang. Ya, jadi katakanlah renang. Lihat aja kalau saya renang misalkan dengan kecepatan sekian lah, 1 menitnya berapa balikan gitu kan bisa dikira-kira ya. Tidak perlu dihitung banget gitu kan. Nah, coba dilihat, berhenti cek. Kalau saya segini, lihat jantungnya. 105, berarti 70% nih. Nah, batasnya di situ gitu, Prof. Ya. Nah, kalau mau itu lagi beli jam yang ada ini kan nanti bunyi dia ngasih tanda udah 70% nih kan gitu. Ya, jadi kita bisa makanya kalau Prof sepedaan ya. Nah, goesnya saya kalau goes kecepatannya 20 km/jam, nah bisa 110 nih, bisa kelewatan. Kan bisa dikira-kira itu, Prof. Betul nggak? Ya. Jadi itu, Prof, ya. Jadi ngukur amannya itu adalah denyut jantung. Ya. Umur berapapun ya tadi, makanya makin tua kan berarti umurnya makin besar, berarti denyut jantung maksimal makin turun kan? Ya. Berarti olahraganya mungkin kalau udah 80 nggak boleh sampai 100 denyut jantungnya. Ya, akan turun otomatis. Ya. Makanya sepedaannya jangan 20 km/jam lagi. Kalau saya masih kuat 30, tapi jangan 30 lagi, tapi 15 atau berapa. Ya. Jadi ukurannya adalah denyut jantung. Ya. Kemudian sarana olahraganya mana yang kira-kira tidak menyebabkan celaka. Udah umur 70 tahun, olahraganya futsal. lawannya mahasiswanya lagi, ya kan? Iya. Masalah kita lagi lari-lari kakinya kena segala ya, macam-macam kan. Peluang cederanya kan banyak ya. Jadi tinggal dicari olahraga yang paling sesuai itu apa. Ya, yang kalau secara umum yang paling aman itu adalah renang, ya. Yang kedua, jalan tadi, Prof, ya. Jalan atau sepedaan ya, kalau sepedaan di jalan kan kemungkinan nggak amannya kalau kena mobil kan gitu kan. Tapi kalau mau aman banget ya di rumah, ya kan.
Jadi kalau Praktis. sepedaan di rumah, kemudian kita ukur denyut jantungnya, tadi batasan itu, insya Allah tidak akan terjadi apa-apa. Gitu loh. Walaupun umur 80, nggak masalah. Umur nggak ada batasannya, Prof. Yang penting kalau kita masih hidup, ya kita butuh gerak. Tapi geraknya semakin apa? Semakin berkurang. Ngukur kurangnya adalah, nurunnya adalah dengan denyut jantung kita. Ya. Insya Allah kalau itu insya Allah tidak akan jadi masalah, Prof. Kalau itu kita perhatikan. Ya kira-kira itu, Prof ya. Ya, masih Pak Fatah, Ya, masih. mudah-mudahan bermanfaat. Mungkin Ya. kalau dari rumah Pak Jenal ke Jogokarian jalan kaki itu udah berapa kilo tuh ya? Ke Jogokarian ya, itu berapa? Ya sekitar 1 kilo. Nah, Prof, 1 kilo bolak-balik 2 kilo kan? 2 kilo ya. Nah, 2 kilo sehari kali 5, 10 kilo. Itu jalannya nggak usah kenceng-kenceng, itu udah sehat, Prof. Tinggal Sehat, ngatur ya. pola makannya. Oh, Ya kan? Nggak perlu mikirin kalaupun mau olahraga, ya buat senang-senang aja gitu kan. Itu udah cukup. Yang penting pola makannya, Prof. Ya kan? Nah, harus kita batasi gitu. Ya Supaya lari-lari sama gitu. cucu aja kan ya. Nah, lari-lari sama cucu, ngejar cucunya. Betul. Baik ya, terima kasih Mbak Jena atas. Pak Zul Henry mungkin ada yang mau ditanyakan? Tadi masih belum ya. Silakan, mungkin ada satu lagi nih sebelum kita akhiri pertemuan kita malam hari ini. Dari ibu-ibu, Bu Roshida, olahraganya ibu-ibu gimana nih? Mungkin saya mewakili ibu-ibu nih, Pak Fatah. Ya. Ibu-ibu, olahraganya yang cocok buat ibu-ibu gimana? Jadi olahraga itu sebetulnya tidak. Benar, Pak. Udah tolong ditanyain sama Pak Taufik. Ada. Silakan Bu Roshida, dipertajam. Mau diperjelas atau gimana, Bu Roshida? Mangga Pak, ya itu yang mau ditanyakan, nggak apa-apa yang udah ditanyakan. Ya, jadi olahraga itu sebetulnya tidak mengenal gender ya, tidak mengenal gender, tetapi paling kaidah-kaidah saja yang perlu diperhatikan ya. Maksudnya kaidah-kaidah kan beda kan, kalau ibu-ibu apalagi ustazah gitu kan, olahraga di luar berarti gimana pakaiannya segala macam kan, itu harus yang diperhatikan. Tapi secara umum semuanya sama berlakunya ya. Cuma tadi ya masalah denyut jantung segala macam, umur ya. Nah, nanti kebugarannya juga berbeda ya, ibu-ibu sama standar-standarnya lebih berbeda ya. Misalkan ibu-ibu itu misalkan kalau bapak-bapak bisa sampai 70, mungkin ibu-ibu cuma 65% ya. Tapi tadi semuanya yang paling tahu itu adalah diri saya sendiri. Ya. Indikatornya itu adalah tubuh kita. Ya. Tubuh kita masih mampu enggak? Ya. Tubuh kita ada yang ini enggak, ada yang berontak enggak ketika sedang olahraga? Anda teriak enggak? Gitu. Kalau tubuh kita enggak ada yang teriak, ya kemudian tadi 220 kurangi umur kalikan 70%, ya kemudian juga jenis olahraganya juga kita perhatikan, maka insya Allah tuh akan nyaman. Olahraga itu membuat kita nyaman. Ingat, olahraga itu bukan membuat kita tidak nyaman, harus membuat kita nyaman. Ya, makanya jangan nyari olahraga yang tidak membuat kita tidak nyaman. Apalagi kita sudah tua, kan? Jangan naik-naik tebing kan, gitu kan? Ya, naik-naik tebing ya, ibu-ibu main bola, misalnya gitu kan. Apalagi ustazah kan main bola, ditawain sama jamaahnya itu kan, ustazah main bola kan, gitu kan. Walaupun enggak dilarang kan, tapi kalau tertutup kan mungkin lain kan. Tapi kalau di lapangan bola terbuka ya, padahal ustazah punya jamaah banyak ya, barangkali itu bukan masalah masalah etika ya, dan itu kan beda-beda setiap komunitas ya. Nah, itu masing-masing kita yang lebih tahu. Ya, jadi sebetulnya tidak ada batasan antara olahraga laki-laki dan perempuan ya, tidak mengenal gender ya, sama saja. Cuma kalau dipertandingkan, pertandingan beda-beda iya, karena maka kekuatan laki-laki memang berbeda, betul nggak? Kecuali anak-anak. Kalau anak-anak ya masih TK sampai SD ya, mungkin dilombakan laki perempuan bareng sama saja. Tapi kalau udah SMP itu udah mulai berbeda ya, karena laki-laki lebih kuat daripada perempuan. Jadi jangan ditandingkan gitu. Tapi kaidah yang lainnya itu sama saja, tidak mengenal gender. Kira-kira seperti itu, Bu Roshida. Jadi laki perempuan butuh olahraga.
Siti Aisyah juga kan olahraga kan? Ya, betul nggak? Siti Aisyah kan sama Rasulullah kan? Ya. Kata Rasulullah, ayo kejarlah daku kau kutangkap ya, bukan kau kucitak ya kau kutangkap. Rasulullah kan jalan jogging sama jalan kaki sama Siti Aisyah dan sebagainya. Kira-kira itu Pak Prof Taufik. Ya. Jazakallah khairan. Pak Fatah ya. Bapak Ibu sekalian, ini waktu kita sudah lewat dari jam 9. Tapi kalau masih ada yang penasaran ingin ditanyakan, saya kira mungkin satu pertanyaan lagi, silakan kalau ada. Pak Irwan. Oke, jadi kelihatannya cukup. Pak Wawan, ada yang mau tambahkan Pak Wawan? Hanya cukup ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kita telah berbincang dengan Pak Nurdin, Pak Fatah Nurdin ya, yang beliau memang bidangnya adalah olahraga ya. Jadi bagaimana tadi kita dari awal mendengarkan dari beliau bagaimana kita jaga makanan gitu kan, jangan berlebihan karena kalau dalam surat tadi Toha ya ayat 81 ya. Makanlah dari rizki yang baik yang telah kami berikan kepadamu, dan janganlah melampaui batas yang menjauhkan kemurkaanku menimpamu. Karena siapa ditimpa kemurkaanku, maka sungguh binasalah dia. Ini apa namanya? Kalau dalam ayat yang lain, kulu wasrobu walatus rifu. Oh, di sini kaitannya dengan kemurkaan ini. Jadi kalau di kita makan, kata orang Bekasi, kebanyakan kemekaran ini. Kemekaran ini. Kemurkaan. Tapi ya tadi apa namanya, ini warning buat kita ya. Jadi berlebihan dalam makan ya, terutama tadi bisa menyebabkan ya tadi berbagai macam penyakit degeneratif ya, kolesterol gitu kan, asam urat, gula ya, dan sebagainya, tensi termasuk. Mungkin sebelum diakhiri Pak Fatah ada apa closing remark buat kita semuanya. Jadi intinya, setelah kita hidupkan untuk kita nikmatin itu ya, untuk kita nikmatin ya. Jadi supaya kita nanti di masa-masa tua juga kita bisa menikmati dengan anak cucu kita gitu kan. Prof Taura masih bisa satu merawat anak cucunya, kan beda kalau dirawat ya kan. Tapi masih bisa merawat, masih bisa bermain-main, bercanda-canda, ngajakin mainan di mana, ngajakin ke kebun binatang, segala macam kan masih bisa menggendong, kan itu kenikmatan yang luar biasa seperti itu ya. Dan itu dalam Islam kan kayak gitu-gitu kan kita tidak boleh ditinggalkan, betul nggak? Jadi dan itu semuanya terjadi kalau kita mau merawat tubuh kita dengan baik ya, secara profesional. Ya, unsur jasmani dan rohaninya itu harus dua-duanya diperhatikan secara, saya tidak mengatakan harus 50-50 ya. Ya, jadi tidak 50-50 ya. Pokoknya yang penting proporsional lah, ada porsinya. Jangan terlalu dianaktirikan. Karena kebanyakan ustadz-ustadz juga ya, kan banyak sekali kan. Pokoknya ruhiyah tadi, padahal Quran itu kan jelas, Rasulullah juga sudah jelas ya. Jadi jangan cuma ruhiyah saja, tetapi adalah fisik kita. Agar selain kita bisa ibadah, kita semakin bisa beribadah dengan optimal ya. Tadi kan mau sujudnya juga, kalau sujudnya kita banyak rukhsah, betul nggak Prof ya? Rukhsah kan, kita duduk di antara dua sujud ya, itu aja susah ya kan, tahiyat akhir susah, ya kan berarti nggak sempurna, ya kan? Betul nggak? Nanti jalan mau berdirinya harus pakai apa ya kan nggak sempurna. Kita kan maunya ketika kita berhadapan dengan Allah, maunya yang sesempurna mungkin, ya kan? Jangan sampai ketidaksempurnaannya karena keteledoran kita dalam merawat tubuh kita. Ya, jadi itu sisi kita kepada Allah, sisi lain buat keluarga kita, ya kan? Kalau kita masih umur 70, 80, kita bisa sama cucu-cucu kita, apalagi sudah punya buyut ya, kalau itu buyut ya, cicit ya kan? Kan luar biasa, kita berkunjung ke cucu, bukan cucu berkunjungan ke kita. Luar biasa, benar nggak Prof? Ya, kalau kita yang bisa berkunjung ke cucu, senang sekali kita. Nah itu semuanya kalau kita mau memperhatikan tubuh kita secara profesional. Ya, kira-kira gitu. Kita tidak ada istilah terlambat, ya kan? Kalau selama ini kita belum mulai, ya kita mulai dari sekarang. Tidak ada kata terlambat.
Kira-kira itu Pak Taufik. Ini maaf, ini Pak Dadang tuh Pak Dadang teman saya bukan ya? Pak Dadang UPI ya, bukan ya? Dadang Medan. Dadang Medan kan? Oh, Dadang yang dulu kuliah di UNJ S3 bukan? Iya, yang minjem buku lah pokoknya. Wah, iya Pak Dadang teman saya. Punya udah dibalikin belum Pak Dadang? Bukan. Kenapa saya tadi masuk, tertarik ini Komandan Pilaton, gue pikir ya iya, makanya langsung ikut tadi. Walaupun telat setengah jam. Salah. Minal aidin wal faidin. Mau lahir batin. Terima kasih. Nanti ada rekamannya salah di YouTube, Pak. Terima kasih ya Lanjut. Pak Fatah dan teman-teman semua yang hadir di sini, Pak Zainal, Pak Dadang, Pak Zulhendri, Bu Roshidah, Pak Gojali, Bu Yayat, Pak Irwan, Pak Firman, Pak Suyadi. Ini Pak Suyadi Malang ya, katanya. Prof. Suyadi. Mudah-mudahan semuanya kita sehat walafiat, bisa menjaga kesehatan, bisa menjaga kebugaran, walaupun di usia di atas 50, 60, atau 70 tahun ya Pak Zainal ya. Sebentar lagi. Salah 70. Pokoknya Lolita lah, Lolita. Apa itu? Lolos 50 tahun. Lolos 50 tahun. Enggak, Prof. Zainal, Sweet 70 ya, bukan teen ya, tapi Sweet Sweet 70. Baik. Salah. Terima kasih. Yang penting Terima kasih. bahagia. Ya, Banyak senyum, banyak senyum. banyak senyum dan jalan kaki ya. Iya, tuh. Terima kasih Pak Fatah ya, Zakul Haran. Sama ya. Memberikan kesehatan lahir dan batin untuk bisa mengemban amanah-amanah yang dibebankan kepada kita sampai dengan akhir hayat kita. Kita Amin. tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke. Ya. Amin.